Magic Lovers, balik lagi. Balik lagi. Nyambung sama yang kemarin. Hai Magic Lovers, ketemu lagi nih di YouTube-nya Demian Aditya nih. Oke, sebelum mulai boleh di-like dulu ya, di-subscribe, kasih tahu tetangga semua, se-RT, se-RW, sekelurahan semua ajak untuk subscribe Demian YouTube channel. Iya benar. Lagi. Makasih Mbak Sarah. Gara-gara Magic. Bukan. Makasih Mbak Sarah. Udah dibantu promo. Dulu waktu jadi bintang tamu di gara-gara Magic, sombong banget nih. Kan aku datang kan kayak, wah takut nih ada Demian Magician gitu. Terus kayak aku nggak pernah ketemu, seumur hidup aku tuh aku nggak pernah bersinggungan langsung dengan seorang magician. Terus kayak pas aku baru datang, kayaknya aku jalan ke gedung utama tuh. Ip jalan sama timnya, ada Nio juga kayaknya. Pakai baju hitam-hitam jalan gitu. Terus kayak sombong banget. Terus aku kayak jalan aja gitu. Waktu itu aku bintang tamu pertama kali. Enggak, belum negor. Nggak enak hati. Iya, terus pas ketemu kayak aku ingat aku bilang gini, tapi aku nggak biasa main sulap, inget nggak? Dulu Mbak Sarah masih kayak itu gede banget ya. Gede, aku dulu ngeliatnya gede, nggak tahu kenapa gede banget, kayak wah gila gede banget nih monster. Gimana mau ngomongin apa ya? Kita mau ngomongin kan kemarin udah ngomongin masalah pribadi, ya kan? Sekarang mau ngomongin masalah Diari Misteri Sarah. Pertanyaannya adalah, pertama nih. Wah, fotonya fotonya si Andi Setiawan. Wah, wah, udah berapa lama nikah? Oke, sekarang pertanyaan dari K.Tasya_. Jadi ini memang kan dari kemarin sebenarnya kalau misalnya tayang berarti berapa minggu yang lalu nih, sempat tanya-nanya kayak pengen tahu aja sih Sarah tuh sama The Miracle, anak-anak Magic Lovers tuh pada mau tahu apa tentang kita. Kemarin kita open untuk yang private chat, maksudnya mereka bisa nanya benar-benar yang lebih private, yang mungkin kita nggak pernah jawab. Nah sekarang kita jawab. Nah ini sekarang berhubungan dari Misteri Sarah. Dari K.Tasya_. Abis pandemi rencananya mau kemana nih Pak Dem dan DMS nanti? Mau kemana? Mau mana? Mau jalan-jalan. Kita sih sebenarnya pengen banget keluar kota ya kan? Pengen banget keluar kota, liburan, anak-anak pada butek semua. Udah, nggak bisa pada butek kan, kita pandemik di Jakarta doang nggak bisa kemana-mana, libur, mau refreshing sebenarnya. Kayaknya nanti abis telusur 8 kita jalan-jalan gitu kan ya. Jalan-jalan terus juga nanti ya. Oh iya benar. Emang ya? Iya benar deh. Pakai honeymoon nggak? Nanti aja honeymoonnya ya. Oke. Jadi itu, kalau misalnya dari kitanya mau jalan-jalan, terus kalau misalnya dari DMS sendiri, yang pasti nanti ada kita Bismillah kalau misalnya jadi kita mau bikin sesuatu di anniversary yang ketiga dari Misteri Sarah. Wah pas banget nih, ada yang nanya juga dari Ica_Ca28. Ulta DMS tahun ini gimana Pak Dem? Gimana Mbak Sarah? Tadinya enggak, nanti aja. Enggak, jangan ngasih tau sekarang. Enggak kan tadinya? Enggak. Tadinya Sarah mau jalan-jalan ke Pejaten. Ciater. Lagi Sofian Manten. Kenapa muka Pak Dem mulus banget? Nih dari Mas_Ari12. Iya. Tolong ceritain asal-usul pendamping atau penjagaan spiritual Kak Sarah. Gimana ya? Kalau gini, jadi kenapa sih aku nggak pernah mau cerita detail tentang itu? Karena buat aku itu adalah hal private. Soalnya ya misalnya gini kayak contohnya gini, kayak misalkan saya punya keluarga, ada hal yang saya nggak mau kasih tahu, misalkan kayak saya punya bapak, saya nggak mau terlalu umbar di posting kalau kayak gitu. Jadi itu sebuah pilihan. Nah Sarah pilihannya ya dia nggak mau ceritain aja tentang siapa yang jagain dia. Nih ya, di DMS dari Carlina 3815. Di DMS pernah nggak sih Pak Dem ngeliat penampakan atau mengalami kejadian horor gitu? Di DMS kalau misalnya kejadian horor, pernah waktu itu sebenarnya waktu sama Fadi tuh takut sampai ngibrit ya waktu pas kita syuting di daerah puncak tuh. Cuma saya nggak ke-record. Cuma itu tuh pernah saking takutnya tuh sampai saya sama Fadi lari, buru-buru lari.
Terus yang kedua itu pas lagi nelusur, yang aku ke basement bawah tuh, itu buat aku tuh terburuk karena keluar dari situ nggak lama aku muntah-muntah. Terus mual-mual, benar-benar literally mau muntah waktu itu tuh terburuk tuh, hampir mau muntah, misalnya berasa di tenggorokan. Dan itu yang terhoror, bukan. Kalau ngelihat belum pernah, alhamdulillah. Cuman kayak kita tuh kayak aku pribadi tuh kayak rasanya tuh kayak ngebayangin misalkan. Jadi kayak kepikiran di kepala, tapi ternyata apa yang dipikirin sama yang Wisnu gambar atau enggak sama yang Sarah describe. Jadi kalau misalnya ditanyain pernah lihat penampakan ya nggak tahu itu tergolong sebagai penampakan atau enggak, tapi ya itu yang terjadi. Saya kayak dikasih gambar, terus pas Wisnu gambarin ternyata lu kok sama yang di otak saya gitu. Demian. Besar. Oke, sekarang dari Rama_Amau. Apa motivasi Pak Dem, mungkin bukan saya aja sih, Sarah juga. Apa motivasi Pak Dem dan Mbak Sarah buat vlog DMS dan lusur? Kalau Diary Misteri Sarah itu memang sudah ada dari tahun 2016. Jadi memang dari dulu itu kan adalah mimpi aku untuk bisa punya acara gitu. Dulu kan kalau dulu mimpinya tuh pengen punya di TV gitu. Tapi dengan proses panjang akhirnya bisa bikin di YouTube ya, Ip. Tapi itu juga awal-awal kan kita cuma bertiga ya, aku, Ip sama Wisnu. Dan memang Pak Dem itu kan hobinya juga dengan gadget, sama dia suka sinematografi juga suka. Jadi match lah gitu. Nah dulu juga aku karena apa ya, pengen tapi nggak ada yang ayo gitu. Jadi eksekutornya tuh sebenarnya Pak Dem yang akhirnya bikin kan itu juga pakai timnya Ip kan dulu, ingat nggak? Jadi sebenarnya itu adalah memang mimpi, sebuah mimpi yang akhirnya bisa jalan di YouTube si Diary Misteri Sarah ini. Jadi memang dengan berjalannya waktu misinya itu juga berkembang terus ya Ip ya. Yeah. Aku senang berbagi cerita, mendapatkan pelajaran di setiap lokasi, dan dengan harapan bisa berbagi pembelajarannya untuk orang banyak gitu. Dan pada saat pembelajarannya itu nyampe, itu hatiku rasanya senang banget. Aku nggak bisa apa ya, indescribable. Jadi sama tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata karena sebegitunya gitu. Jadi makanya sampai hari ini tetap semangat terus, dan dari secara pengambilan gambar, editing apa segala macam itu kan Pak Dem. Jadi Pak Dem juga kalau misalnya nggak hobi kayaknya nggak akan bisa ngulik juga sih kalau menurut aku. Iya nggak sih? You like it kan? Iya, dan aku kan kalau misalnya aku pribadi gimana caranya bisa memberikan sesuatu yang bisa lebih baik dibandingkan episode sebelumnya gitu kan. Sebenarnya banyak yang nggak tahu juga kalau kita selalu berusaha untuk evolving terus setiap hari ya. Setiap episode ya, entah dari pengambilan gambar atau dari segi variasi permainan stock shot gitu Pak, B-roll kita bilangnya. Jadi ya, selalu belajar, dan percaya atau tidak setelah menempuh perjalanan hampir mau 3 tahun, buat aku kemarin kita jalan ke syuting yang terakhir itu adalah form terbaik selama ini, dari yang bahkan harusnya udah dari day one aku belajar tapi ternyata baru bisa nemu formulanya terakhir. Itu karena aku pribadi nggak berhenti ngulik, dan Sarah juga sekarang kalau dipikir-pikir gini kan, maksudnya kita kan selalu menjaga untuk jangan sampai pernah ada settingan, jangan sampai ada skrip apapun. Jadi bener datang ke lokasi apa adanya aja, datang paling Sarah cuma lihat pas pada saat lagi survei, ini rumahnya bagus nggak, proper nggak untuk syuting, dan Sarah nanya ke saya, oh gimana kok dari segi pengambilan gambar oke nggak nih. Begitu kita udah sama-sama suka, kita pilihlah lokasi itu. Sampai sana biasanya saya datang, masuk, lihat dulu yes or no, dalam segi ini lokasinya tuh kita nanti shot yang ini bisa lewatin sebelah sini, lewat sini, karena takutnya Sarah juga takut binatang, terus sama berbahaya, dimana kan lokasi kosong selalu pasti kita nggak pernah tahu ada ular atau enggak ini tekotek ular, kalau nggak kayunya keropos, maksudnya terus ada yang jebol atas. Nah itu lebih ke situ ya sih. Lebih saya mikirin itu.
Baru pada saat syuting, nah, Sarah kan suka nanya, habis ini kemana Pak Dem? Nah, gue tuh udah punya jawaban. Jadi kita gimana caranya, ini yang banyak orang tidak tahu, gimana caranya pada saat syuting, semua pesan, semua gambar harus baik. Sarah kalau misalnya lagi komunikasi, oh udah nggak kadang-kadang bisa begini, terus gimana kan mau nggak mau yang cari gambar terbaik. Kadang-kadang aku pribadi suka kesel kalau ada yang bilang gambarnya goyang-goyang. Anjing. Maksudnya kontrol nang urut. Kalian tuh perlu tahu juga kalau misalnya ini semua tuh one take only, kita tidak pernah ngulang, kan nggak bisa pada saat Sarah lagi begini terus tiba-tiba Mbak maaf gambarnya jelek geser dong. Ya kalian bisa digebuk sama aku tuh. Iya, sosoknya ya maksudnya apa yang terjadi saat itu yang harus bisa tersampaikan, terambil dengan baik. Nah itu biasanya kalau udah gitu aku yang ngambil take over, mau guling-gulingan, mau telentang udah ngambil tuh. Terus tim juga udah tahu saling angle-nya harus baik, terus gimana cara background-nya juga nggak boleh polos gitu. Oke udah lengkap lah. Kita saling menyelaraskan terus. Itu. Nah itulah kenapa akhirnya tadi baik lagi alasannya Sarah bikin ya karena dia pengen pengen punya sesuatu yang baby-nya dia dari apa yang dia mau. Dari seorang Sarah. Dan ingat juga saya pribadi sebenarnya tidak suka ini dibilang vlog atau film. Karena ini diary dalam bentuk digital. Ya, jadi video. Jadi kalau misalnya minta ini minta itu ya nggak bisa, karena kadang boleh request ini itu nggak bisa. Diarynya Sarah Wijayanto. Ini bukunya dia kasarnya dalam bentuk video, tapi ya kalau misalnya masa dia mau nulis diary orang lain, masa dia mau ada orang lain belum tentu. Jadi ya biarkanlah dia menentukan sendiri. Ya tugasnya saya menyampaikannya dengan baik. Apa yang dia mau, looks-nya bagus. Kalau nelusur gimana itu juga ya, panjang banget, bahkan banyak yang agak kecewa juga kan karena kenapa sih kok di tiket.com kita jadi nggak bisa nonton. Nah jadi gini sebenarnya buat Saradik terutama ya, kenapa nelusur itu hanya ada di tiket.com karena memang kerjasamanya ya dengan tiket.com dan Inspire dan maksudnya kerjasamanya ditayangkan tiket.com. Nah kita berjalannya kita bareng partneran sama PH namanya Inspire. Jadi saya dengan kami nih DMS dan Inspire kerjasama memberikan sebuah konten, membuat sebuah konten yang akan ditayangkan ke tiket.com. Itu perjanjiannya. Jadi tidak akan ditayangkan di YouTube. Sampai detik ini tidak ada keputusan bahwa akan ditayangkan tempat lain sampai detik ini. Kalau ditanya kenapa, aku nggak tahu juga, itu rasa juga. Karena prosesnya panjang sebenarnya sampai Sarah mau. Gitu. Jadi banyak yang nggak tahu kalau misalnya sudah banyak banget ini yang ngajakin kita kerjasama untuk tayang di tiket.com, tapi semua baik lagi kan Sarah. Maksudnya saya selalu menempatkan posisi saya di diary misteri saya atau di DMS itu adalah saya part of the team. Jadi semua decision adalah dari Sarah. Jadi Sarah bilang nggak mau PH-nya datangnya ini itu bagus segala macam atau gimana pun dengan konsep yang keren. Tergantung Sarah gitu. Nah, kenapa akhirnya kita mengiyakan pada saat Inspire ngajak kerjasama? Karena waktu itu kita berdua memberikan sebuah pertanyaan kepada mereka, satu pertanyaan doang dan jawabannya membuat kita yang makin yakin. Itu doang. Dari rasa juga sih kenyamanan ya. Kalau kita nggak nyaman kan ya susah gitu. Jadi aku jujur nggak mau sembarangan mengiyakan karena ini kan kita berhubungannya dengan mereka. Benar. Yang tidak terlihat gitu. Jadi aku sendiri pribadi punya tanggung jawab lah gitu. Dan kita kan juga istilahnya di platform ini di tiket.com itu kan harus punya nilai value yang lebih, karena kan kasarnya gini ya, terus apa bedanya sama DMS itu yang saya pribadi dari segi produksi harus memberikan nilai lebih. Kenapa kita akhirnya bikin nelusur, kenapa nggak diary misteri saya aja yang di situ? Enggak, karena diary misteri adalah punya YouTube, DMS itu punya Sarah, punya YouTube, tidak milik orang lain, tidak akan dijual ya, semua yang nonton tidak akan dijual, tidak akan dikomen, pokoknya DMS hanya milik YouTube-nya Sarah Wijayanto. Nah akhirnya kita putusan yaudah kita bikin nama baru, nelusur, yang kita tayangkan di tiket.com. Dan sekali lagi buat yang bilang katanya kita nggak sempat nonton chapter 1, ya maaf banget, kita tidak akan mengulang. Dan
kayaknya tidak akan ditayangkan di YouTube sama sekali dan bukan kayaknya, sudah pasti tidak akan tayang di YouTube dan kayaknya tidak akan ditayangkan di OTT lain. Gitu. Nggak ada. Ini bagus nih pertanyaannya dari Arisya Sherem. Apa sih ini? SYRM Sherem ya? Arisya Sherem. Arisya. Jadi kayaknya dari luar negeri nih, karena dia pakai bahasa Inggris. Why don't you guys put subtitle on the videos for international subscriber? Ya pengen nanti deh. Karena kan itu ada juga sebenarnya bisa nyalain di YouTube ada auto generate-nya kalau nggak salah, yang CC itu kan. Tapi kadang-kadang suka nggak match ya. Nanti deh kita mesti mikirin ya Pak. Sebenarnya ini kalau misalnya Aris Syah itu lihat video yang kalau nggak salah mungkin ya tahun lalu lah ya, pas awal-awal tahun lalu awal-awal pandemik di sekitar bulan Februari itu DMS sudah ada subtitlesnya, sudah ada in English. Kita sudah punya orang yang ngerjain subtitle Inggris kan. Tapi entah kenapa kebijakannya dari YouTube berubah, di mana dia tidak lagi menyediakan untuk pihak ketiga yang ngelakuin si subtitle. Jadi gini, kemarin tuh kita nge-hire orang yang khusus bikin subtitle yang bahasa Inggrisnya bagus. Jadi dia yang ngerjain, habis itu di-upload ke YouTube. Nah, kalau misalnya di kita, terus terang saya pribadi tidak terlalu suka dengan menempatkan langsung di konten. Karena kalau misalnya menempatkan langsung di konten, nanti ada beberapa part yang ketutup atau gimana lah. Kita pengennya tuh ya bisa di on off. Ya kan? Bisa di on off. Maunya aku tuh ada bisa di on off. Jadi kalau ya kebetulan nonton orang bule ya di onin, subtitle itu bisa kelihatan gitu. Soalnya kan ya secara estetik kurang bagus sebenarnya. Gitu. Tapi mungkin kita mesti mikirin sih, karena memang udah banyak yang minta juga gitu. Karena dari YouTube sendiri itu yang bisa di on and off itu nggak sesuai. Bener. Jadi mungkin ini adalah sesuatu yang akan kita pikirkan. Iya. Gitu. Nah nanti kalau misalnya kita sudah menemukan cara bisa mempekerjakan pihak ketiga lagi seperti dulu, kita akan lakukan lagi. Kita pasti kasih subtitle juga. Dari underscore nyambung terus. Dari underscore NXRXL buset, susah banget. Pokoknya lihat aja. Dari Singapura dia. Yeah, okay. Salam dari Singapura. Mau nanya dong. Video editing berapa lama dan gunakan aplikasi apa? Oke. Kita kalau ngedit itu dari Dika dulu yang mengerjakan, biasa dia seharian ya, jadi ya 8 jam ada lebih. Bisa 8 jam atau sampai 10. Itu kemudian kita kerjakan lagi berdua, itu bisa 6 sampai 8 jam. Kalau lagi mood. Kalau enggak ya terakhir pernah sempat sampai 2 hari. 2 hari ya. Jadi tergantung itu mute ya. Mood. Berarti nggak ada suaranya dong. Kalau aplikasinya saya pakai Final Cut Pro. Itu aplikasi yang kita pakai. Jadi dulu awal-awal DMS masih pakai iMovie dari bawaannya dari Apple. Habis itu begitu udah berapa tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu udah mulai evolving, kita beli. Karena dulu kan sempat yang mikir, wah mahal banget beli Final Cut Pro tuh, ada lumayan lah harganya. Cuman akhirnya udah maksudnya kita ngelihat progresnya kayak bagus nih. Kita clip on dulu 1 Pak. Wah kemarin sempat kita lihat-lihat tuh ya, Lun ya. Cuma pakai jelek banget kan soalnya. Belum ada lighting gini-gini nih. Dulu pakai handphone. Lightingnya pakai HP, clip on cuma 1 atau 2 gitu. Itu ada 1 kayak ada tuh yang kemarin dulu kita lihat nih. Pakai kamera handphone, terus clip on 1. 1 ya clip on ya? 1. Gila, yang pakai IP. Terus udah gitu yang lain pada pakai rode, tapi rodenya bukan yang begini, rode yang murah. Aku ingat rodenya itu cuma 200 ribuan. Ya, perjalanan panjang gitu ya. Sekarang alhamdulillah kita udah punya clip on, udah lengkap gitu. Terus berkembang 3 tahun ya, pelan-pelan banget. Ada yang minta izin nih, Afinsa 8. Assalamualaikum Kak. Minta izin kalau wajah Kak Demian sama Kak Sarah boleh digambarin nggak? Wah emang kita sosok. Bukan. Boleh digambarin boleh. Asal tapi bener ya, gambarnya bener. Kok meler nih? Gak apa-apa. Cuma mau tanya aja, kalau syuting DMS itu dari jam berapa sampai selesainya jam berapa, Kak? Oke, kalau syuting DMS itu anak-anak semua standby di kantor jam 2 atau dari jam 2 ya? Dari jam 2 udah standby, jam 3 lah itu udah ngumpul. Host datang jam 5.
Terus kita berangkat ke lokasi itu jam 7 atau setengah 8, sampai di lokasi jam 9 atau jam setengah 10. Syuting ya terserah itu sampai jam, kadang-kadang sampai jam 3. Kalau misalnya sampai jam 2 pun sampai sini juga Kantor udah jam pagi 3, gitu. Jadi sampai kantor juga langsung di backup semuanya ya kelar jam 4 setengah 5 lah, kadang-kadang ya subuh ya. Kadang-kadang yang lebih cepat ya, lebih Pulang secepat-cepatnya juga jam 3, jam 4 gitu. Tapi ada yang selalu datang sini pulang duluan, misalnya ada Siapa? yang mau kawin. Emang ya? Iya, selalu ya Pak izin duluan, yang lain masih di sini padahal. Jarang angkat doang. Kan gue bilang lebih sering dibanding yang lain. Ayo, Thompson aja sekarang lebih lama dibanding lu. Thompson sekarang lebih lama lu. Irenan_F.F. Hal apa yang nggak bisa dilupain saat syuting DMS? Iya. Banyak sih keseruannya bareng anak-anak ya, bareng kita bisa kemarin tuh di jalan pulang, ceritanya suara orang lagi di pasar, rame. Masukin Di play. Dikokan dulu kan, pitol-pitolan. Innalillahi. Sampah. Majalah Bobo, ada Kompas. Bang, bayar dulu bang. Bang, belum bayar ini. Woi, trayek yang kemarin. Terus kita bisa main tebak-tebakan, bisa main pantun-pantunan. Itu sih yang aku seneng. Gitu. Bercanda-bercanda di lokasi, capek tapi ya barengan semua, itu sih yang aku nggak bisa lupain. Ya kalau pengalaman, kalau di lokasi ketemu sosok itu udah pasti, cuman lebih ke funnya sama anak-anak aku. Kayak kemarin aja tuh pergi ke Cirebon nggak satu bis, rasanya sedih sebenarnya, pengennya bareng. Jadi apa, kalau buat aku sih kebersamaannya itu sampai hari ini, ya kan? Kalau buat aku ya itu ngabisin waktu bareng-bareng di luar gitu loh, kayak mungkin kalau misalnya mungkin kalau misalnya istriku tuh udah tahu kali. Istriku. Jadi kayak Sarah mungkin udah tahu kalau aku tuh senangnya tuh ramean gitu, makanya kayak dia dulu pengen banget punya mobil tuh yang bisa ramean. Kita sempat mau beli HS. Iya bener. Cuman gara-gara kalau misalnya pergi pengen rame-rame bareng. gitu, pengen ada anak-anak. Seru aja gitu. Seneng. Kadang-kadang juga kayak ini sering digangguin sih lu kapan kantor. Sebenarnya seneng aja kalau ada orang kalau gitu. ada orang kayak sopen datang deh kayak gitu. Terus kayak semua juga di kita kontak kalau datang. Kayak kayak pergi kadang-kadang ke mall juga sebenarnya kan bisa sendiri gitu, tapi senang aja kalau ada temennya, lebih ke situ sih aku. Iya, lebih rame-rame. Jadi itu yang kalau kena yang nggak bisa dilupain tuh itu rame-rame. Susah senangnya bareng-bareng. Iya. Next, udah habis kayaknya Pak. Harus terakhir. Ya. Apa pencapaian Pak Den dan Mami Sarah yang belum tercapai? Ini kan bisa berhubungan dengan DMS juga. Yang masih banyak sih. Aku pengen suatu hari nanti bisa bawa semua tim dari Misteri Sarah ke luar negeri. Amin. Itu sih salah satu yang ini ya, yang paling ada, yang sekarang kepikiran langsung itu. Jadi suatu hari pengen banget bisa bawa anak-anak ke luar negeri dan melakukan syuting di sana gitu. Terus ketemu sama teman-teman di sana, kolaborasi sama psychic mediums, paranormal investigator, sama orang-orang yang aku kenal gitu, bisa ketemu langsung dan berkolaborasi tuh, itu salah satu mimpi buat Diary Misteri Sarah. Kalau untuk kita pribadi banyak. Kalau aku misalkan yang belum kesampaian ya mungkin dari hal sulap ya pengen punya show internasional gitu kan. Terus kalau ke anak-anak atau ke Diary Misteri Sarah, ke tim lah itu hampir sama kayak Ip, karena aku tipe kalau orang yang kalau apa yang aku rasain aku juga pengen orang yang ngerasain gitu. Kayak aku ngerasa tuh seneng banget bisa ke luar negeri, bisa apa namanya kayak melakukan hal-hal yang kayak seru nih, bakal kalau rame-rame itu bakal seru gitu. Jadi ketika pada saat itu kepikiran aku pernah ngerasain enaknya di luar negeri, aku pengen mereka juga ngerasain gitu. Rasanya seru itu aja, kebayang seru, aja kebayang, mau bocah-bocah gitu. itu pasti rame banget. Iya.
Ya kan, lucu pasti seru banget. Kalau misalnya berhubungan apa yang sama Sarah yang belum tercapai, ya cuma satu, aku pengen punya rumah yang sesuai dengan desain yang Mbak Sarah. Iya, nanti. Jago nih arsitek dia nih. Enggak. Di Sims. Gitu. Oke lah, sudah di Sims. Dia udah itu loh, di Sims jago loh, bikin rumahnya bagus banget. Punya klien dia. Anjay. Iya kan? Ada klien ngebangun kan, bangun rumah. Lucu banget. Oke lah, itu Ya, Magic yaudah. Lovers, terima kasih. Jadi kalau misalnya kalian tulis di komen kalau suka atau enggak sama konten ini, kalau suka kita lanjutin, kalau Suka enggak ya udah. dong, masa nggak suka. Kasian nih jerawatan Iya dia. nih gara-gara masker. Gara-gara masker. Tuh. Padahal udah pakai bengkoang ya. Masker bengkoang. Bukan masker timun ya? Kan. Bukan. Bagus lah kalau begitu. Yaudah, Magic Lovers dan Saradix, terima kasih. Jangan lupa apa? Jangan lupa like dan subscribe. Iya, biar rame. subscribe. Biar rame. Ceritain ke teman-temannya. Jadi kalau misalnya oke, nanti kita akan bikin tema ya, tema pertanyaan. Nanti pertanyaan kurang lebih 5 sampai 10 pertanyaan kita akan pilih dan juga kita bacain. Yang aneh-aneh lucu-lucu juga boleh. Kita pokoknya terbuka, tapi please tidak apa ya, jangan yang berhubungan dengan Sarah. Maksudnya? Jangan Apa? berhubungan dengan Suku, agama, ras, dan juga Iya. apa? Adat. Jadi maksudnya yang fun aja, yang kalian pengen tahu tentang kita. Nanti temanya akan kita tulis lagi. Tapi kalau misalnya kalian suka, kalau enggak harus suka. Kayak itu, kayak TJ, kontennya bagus. Iya. Yang apa? Yang Ya namanya- kalau kalau suka suka ya udah, kalau kagak ya nggak apa-apa gitu. Iya. Apa sih itu? Iya Lucu ada tuh yang di Instagramnya dia. Iya. Ya udah. Oke guys, dadah. Thank you so much. Bye.